Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Superpedia yang dimuliakan Allah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Yahudi adalah bangsa yang terbesar yang sebagian besar bermukim atau tinggal di wilayah Palestina. Selalu terpikirkan, terbesit di ingatan kita sebagai umat muslim. Kaum Yahudi atau bangsa Yahudi adalah sekelompok orang sering menindas rakyat muslim di Palestina. Bahkan beberapa tahun belakangan ini sering terdengar berita bahwa adanya pembunuhan dan pembantaian terhadap kaum muslim yang tinggal di Palestina. Tahukah sobat sekalian, bangsa Yahudi ini terkenal sebagai bangsa yang paling sering membunuh para nabi utusan Allah. Untuk itu, di video kali ini kita akan membahas tentang sejarah bangsa Yahudi. Sahabat Superpedia yang dimuliakan Allah, Yahudi merupakan nama sebuah suku atau bangsa yang sekaligus menjadi nama agamanya. Agama Yahudi yaitu agama yang menyembah Tuhannya tanpa memiliki sebuah ilustrasi atau bentuk. Sama halnya dengan kita yang beragama Islam. Kita menyembah Allah tanpa kita tahu bentuknya atau ilustrasinya seperti apa. Berbeda dengan agama yang lainnya yang menyembah Tuhan dengan adanya penggambaran atau sebuah patung. Nah, bangsa Yahudi ini dulunya hanya terdiri dari beberapa orang saja. Namun seiring waktu jumlahnya semakin banyak dan mulai tersebar di seluruh penjuru dunia. Mereka mulai membangun peradaban di semua tempat yang mereka tinggali. Bisa dibilang bahwa kaum atau bangsa ini senang hidup berkelompok dengan sesama kaumnya. Pembahasan tentang Yahudi di video kali ini akan agak panjang dan sedikit detail karena kita akan mulai ceritanya dari awal pertama kali bangsa Yahudi ini ada. Yahudi berasal dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim memiliki 2 istri dan 1 budak. Namun yang kita kenal adalah 1 istrinya bernama Siti Sarah dan 1 budaknya bernama Siti Hajar. Dari istrinya Siti Sarah, Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki keturunan yang juga menjadi nabi seperti ayahnya. Anak ini bernama Ishak alaihissalam. Kemudian Nabi Ishak alaihissalam menikah dengan seorang wanita bernama Ribka. Selama puluhan tahun pernikahan mereka, Ribka belum juga memiliki anak hingga suatu hari ia dinyatakan mandul. Namun Nabi Ishak memohon kepada Allah untuk diberi keturunan dari istrinya Ribka. Pada suatu hari Allah mengabulkan doa Nabi Ishak alaihissalam dan memberikan mereka anak kembar yang diberi nama Esau dan Yakub. Yakub adalah anak Nabi Ishak yang paling soleh, sehingga ia meneruskan ayahnya menjadi nabi yang kita kenal sebagai Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub memiliki banyak saudara dan sering memiliki konflik dengan mereka. Karena sering menyendiri dan pergi di malam hari, orang-orang menjulukinya Isra atau Israel. Karena dalam bahasa Arab, Isra artinya perjalanan malam hari. Ada juga riwayat lain yang mengatakan bahwa kata Israel bermakna Isra yang berarti abdun, hamba, dan il yang berarti Allah, sehingga maknanya adalah orang yang selalu beribadah kepada Allah. Jadi penamaan Israel adalah sebutan lain untuk Nabiullah Yakub alaihissalam. Nabi Yakub alaihissalam memiliki 2 orang istri dan 2 orang budak. Dari semuanya lain anak-anak, sehingga jumlah anak Nabi Yakub ada 12. Dari salah satu istrinya yang bernama Rahel, Nabi Yakub memiliki anak bernama Bunyamin dan Yusuf. Sebagaimana kita ketahui, Yusuf adalah penerus kenabian ayahnya yang terkenal dengan nama Nabi Yusuf alaihissalam. Cerita tentang Nabi Yusuf alaihissalam telah banyak dikisahkan.
Nabi Yusuf alaihissalam dizalimi oleh saudara-saudaranya hingga dimasukkan ke dalam sumur. Saat itu Nabi Yusuf ditemukan oleh para pedagang dan dibawa ke Mesir. Sesampai di Mesir, Nabi Yusuf alaihissalam dibeli oleh para pejabat Mesir. Karena kecerdasannya, Nabi Yusuf alaihissalam diangkat sebagai bendahara kerajaan Mesir. Sahabat Superpedia yang dimuliakan Allah, ketika Nabi Yusuf alaihissalam menjadi bendahara di Mesir, ia membawa seluruh anggota keluarganya yang ada di Palestina atau negeri Syam ke Mesir. Tidak ada satupun keluarganya yang tersisa di Palestina. Kedua belas saudaranya dan ayahnya Nabi Yakub alaihissalam semuanya dibawa ke Mesir. Selama di Mesir, seluruh keluarga Nabi Yusuf alaihissalam diberikan tempat atau sebuah daerah di negeri Mesir dan diberikan fasilitas terbaik karena Nabi Yusuf alaihissalam sangat dihormati pada waktu itu. Seiring berjalannya waktu, keluarga Nabi Yusuf berkembang biak di daerah Mesir tersebut dan dikenal dengan sebutan Bani Israel, yang berarti keturunan Israel, karena mereka semua adalah keturunan dari Nabi Yakub alaihissalam. Selama Bani Israel berada di Mesir, mereka sangat dihargai dan hidup senang karena diberikan fasilitas yang luar biasa. Mereka hidup mewah dan berkembang pesat. Namun setelah Nabi Yusuf alaihissalam wafat, suku terbesar di Mesir yang bernama suku Kipti mulai menekan kaum Bani Israel. Suku Kipti ini mulai menjajah dan berusaha untuk mengusir Bani Israel dari tanah Mesir. Kejadian ini mengakibatkan kaum Bani Israel tertindas, sehingga Allah mengirimkan bantuan dengan mengutus seorang nabi yang bernama Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam diutus untuk mendakwai Fir'aun dan membebaskan Bani Israel. Sahabat Superpedia, Nabi Musa alaihissalam ini banyak dikisahkan memiliki mukjizat-mukjizat yang luar biasa. Mukjizat yang paling terkenal adalah membelah Laut Merah, tentu saja atas kuasa dan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit kita ceritakan tentang perjalanan Nabi Musa alaihissalam melindungi kaum Bani Israel. Dalam Al-Quran diceritakan bahwa Nabi Musa alaihissalam memiliki 9 mukjizat. Yang pertama adalah pada suatu hari ketika musim kemarau yang sangat kering, kaum Bani Israel mengeluhkan kepada Musa karena kekurangan pasokan air di mana-mana. Baik sungai, lembah, oasis maupun sumur-sumur warga semua mengering. Pada suatu ketika kaum Bani Israel meminta hujan kepada Nabi Musa. Beliau pun berdoa memohon kepada Allah untuk diberikan air bagi kaumnya. Maka Allah berfirman, "Pukullah batu itu dengan tongkatmu, hai Musa." Batu itu pun dipukul oleh Nabi Musa alaihissalam, dan ketika itu juga keluarlah 12 mata air dari dalam batu tersebut. Air ini mampu memenuhi seluruh kebutuhan kaum Bani Israel dalam hal ketersediaan air. Dari sini kaum Bani Israel menyaksikan mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Mukjizat yang kedua, mereka menyaksikan terbelahnya Laut Merah. Ketika itu Nabi Musa dan Bani Israel dikepung tentara dari kerajaan Mesir yang dipimpin Raja Fir'aun dan mulai tersudut di bibir pantai Laut Merah. Di ujung lautan itu ada Palestina. Saat itu Allah berfirman, "Pukullah tongkatmu, hai Musa, ke laut itu." Maka terbelahlah Laut Merah, sehingga Nabi Musa alaihissalam dan Bani Israel bisa lewat di tengahnya, dan sampailah mereka di Palestina. Mukjizat ini pun betul-betul disaksikan Bani Israel. Mukjizat yang ketiga adalah ketika kaum Bani Israel menyaksikan tongkat Nabi Musa berubah menjadi seekor ular. Saat itu Nabi Musa alaihissalam sedang beradu ilmu dengan 1000 dukun yang ada di Mesir. 1000 dukun ini adalah orang-orang suruhan Raja Fir'aun yang berupaya mengalahkan Nabi Musa alaihissalam. Peristiwa ini juga disaksikan oleh kaum Bani Israel. Mukjizat yang keempat
dari Nabi Musa alaihi wasallam adalah memohon kepada Allah untuk mengirimkan bencana yang dahsyat yang menimpa kerajaan Fir'aun dan penduduk Mesir. Bencana itu berupa angin topan yang mengerikan meluluh lantakan sebagian besar peradaban Mesir. Tak hanya itu, Allah juga mengazab mereka dengan wabah belalang, wabah katak, dan wabah kutu. Terakhir, Allah mengubah semua air di bencana dan sumur-sumur mereka menjadi darah. Mukjizat yang kelima yang disaksikan oleh kaum Bani Israel adalah Nabi Musa menghadapi tidak hanya Raja Fir'aun yang kejam dan mungkar, tetapi juga pemuka Mesir saat itu yang kaya raya, yaitu Harun ibnu Abbas, menyebutkan bahwa Harun adalah saudara Nabi Musa alaihi wasallam dan hafal isi Taurat. Namun ia mengingkari isi dan kenabian Nabi Musa alaihi wasallam. Karena itu kita sering mendengar istilah harta Harun. Kemudian mukjizat yang keenam dari Nabi Musa alaihi wasallam adalah kemampuannya menghidupkan orang mati. Tentu saja ini karena rahmat dari Allah. Saat itu ada seorang laki-laki dari kaum Bani Israel yang dibunuh tanpa diketahui siapa pembunuhnya. Nabi Musa alaihi wasallam menghidupkan orang tersebut dan bertanya siapa yang membunuhnya. Orang itu kemudian wafat kembali setelah menunjuk pembunuhnya sendiri. Kejadian ini disaksikan oleh banyak orang dari kaum Bani Israel. Allah telah menunjukkan banyak keajaiban kepada Bani Israel melalui Nabi Musa alaihi wasallam. Namun mereka tetap saja keras kepala dan tidak mau taat pada ajaran Nabi Musa alaihi wasallam serta melanggar larangan Allah. Satu lagi mukjizat dari turunnya kitab Taurat. Taurat adalah kitab yang langsung diturunkan oleh Allah dan menjadi kitab suci umat Yahudi. Nabi Musa alaihi wasallam menjadi nabi perantaran turunnya kitab suci ini. Kitab Taurat turun di Palestina dalam waktu hanya 40 hari. Kisahnya begini. Nabi Musa alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah untuk pergi ke Bukit Tur yang dikenal sebagai Tur Sina. Sebelum berangkat, Nabi Musa alaihi wasallam menitipkan kaumnya kepada Nabi Harun yang memiliki hubungan keluarga dekat dengan Nabi Musa alaihi wasallam. Setelah itu Nabi Musa pergi ke Bukit Tur Sina selama 40 hari. Selama Nabi Musa alaihi wasallam ditinggalkan, kaum Bani Israel menyembah berhala yang pada waktu itu berbentuk patung anak sapi. Setelah 40 hari berlalu, Nabi Musa pulang dan terkejut melihat kaumnya sedang menyembah berhala. Banyak dari mereka yang sudah murtad. Musa marah kepada Nabi Harun karena telah menitipkan kaumnya namun tidak mencegah mereka menyembah berhala. Sangat kesal Nabi Musa alaihi wasallam sampai menarik rambut dan janggut Harun, lalu berkata, "Mengapa engkau biarkan mereka menyembah berhala selama aku tinggal?" Nabi Harun alaihi wasallam menjawab bahwa mereka mengancam akan membunuhku jika ia melarang mereka menyembah berhala. Kemudian Nabi Musa memerintahkan kepada kaum Bani Israel untuk bertaubat dengan cara membunuh diri masing-masing menggunakan pisau. Namun mereka menolak perintah tersebut karena keras kepalanya. Maka Nabi Musa memohon kepada Allah untuk mengangkat bukit Turnesia ke atas kepala mereka sebagai hukuman. Bukit itu terangkat atas izin Allah dan menggantung di atas kepala kaum Bani Israel yang murtad. Nabi Musa mengancam sekali lagi agar mereka segera bertobat dengan cara membunuh diri. Jika tidak, bukit Turnesina akan jatuh menimpa mereka. Ketakutan mereka membuat orang-orang Bani Israel mulai membunuh diri satu persatu, sehingga habislah orang-orang yang murtad yang menyembah berhala patung anak sapi itu. Masya Allah ya teman-teman, begitu keras kepala dan sombongnya orang-orang Yahudi ini. Meskipun mereka melihat mukjizat Nabi Musa berkali-kali di depan mata mereka, mereka tetap enggan bertobat.
Mereka dulunya kaum yang tertindas oleh orang Mesir, diselamatkan oleh Nabi Musa alaihissalam dan diberi banyak nikmat, termasuk diselamatkan dari kelaparan, namun mereka tetap kufur. Sahabat Superpedia yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kembali kisahnya. Tak kalah Nabi Musa dan Nabi Harun alaihissalam dan kaum Bani Israel sedang melakukan perjalanan menuju Palestina, melintasi padang pasir yang luas. Dari kejauhan mereka sudah melihat pintu gerbang negeri Palestina. Nabi Musa alaihissalam kemudian memerintahkan kepada Nabi Harun alaihissalam dan Bani Israel untuk bersiap-siap berperang melawan 4 kabilah yang sudah mendiami wilayah Palestina. Kabilah-kabilah tersebut adalah Kan'aniun, Amuriyah, Yabusiyah, dan Finikiyah. Ketika Musa alaihissalam memerintahkan untuk menyerbu Baitul Maqdis, kaum Bani Israel mereka takut. Mereka tahu bahwa di Baitul Maqdis terdapat banyak pemimpin yang kejam dan pasukan yang sangat besar dan kuat. Akhirnya Bani Israel memilih untuk menunggu agar keempat kabilah tersebut keluar dari Baitul Maqdis sebelum mereka masuk dan menempati wilayah tersebut. Namun Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam menyemangati mereka untuk tetap berperang, karena ini adalah perintah Allah. Musa memberikan kabar baik bahwa jika mereka berperang sekarang, mereka akan menang, karena itu adalah janji Allah kepadaku. Tapi apa balasannya? Malahan Bani Israel berkata kepada Nabi Musa, "Engkau dan Harun berperang bersama Tuhanmu. Kami duduk-duduk saja di sini." Masya Allah, begitu keras kepalanya mereka. Mereka sudah melihat banyak mukjizat Allah, sudah ditolong dan sudah diutus seorang nabi di tengah-tengah mereka. Namun tetap saja mereka kufur dan enggan taat kepada nabinya. Nabi Musa alaihissalam akhirnya berdoa kepada Allah, "Wahai Rabbku, aku tidak memiliki seorang pun kecuali saudaraku Harun. Maka pisahkan kami dengan orang-orang yang fasik." Allah mengabulkan doa Nabi Musa alaihissalam dengan mengirimkan kabut yang menyelimuti seluruh wilayah di daerah tersebut. Kabut ini membuat mereka tidak bisa melihat kemana-mana karena jarak pandang mereka yang terbatas. Kabut begitu tebalnya sehingga setiap kali mereka berusaha pergi ke tujuan, mereka selalu kembali ke tempat awal berangkat. Seolah-olah kabut itu menyesatkan mereka. Sungguh aneh. Namun Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam tetap melanjutkan perjalanan ke negeri tersebut. Di peristiwa ini Allah mewafatkan keduanya sebelum sampai ke Baitul Maqdis. Allah mewafatkan Nabi Harun alaihissalam terlebih dahulu, baru kemudian Allah mewafatkan Nabi Musa alaihissalam. Sahabat Superpedia yang dimuliakan Allah, setelah Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam wafat, Allah menggantikan keduanya dengan Nabi Yusha bin Nun. Nabi Yusha merupakan teman sekaligus pendamping Nabi Musa ketika Nabi Musa hendak bertemu dengan Nabi Khidir. Kisah pertemuan antara Nabi Musa dan Nabi Khidir ini seperti yang ma'ruf diceritakan di Al-Quran dalam surah Al-Kahfi. Namun Nabi Yusha berhasil membawa Bani Israel masuk ke Baitul Maqdis dan Allah memberikan kemenangan dalam peperangan antara tentara Nabi Yusha dan kaum yang saat itu menduduki Baitul Maqdis. Dari kisah Nabi Yusha, kita dapat menyimpulkan bahwa Bani Israel bukan asli dari Baitul Maqdis. Mereka adalah pendatang yang merebut wilayah tersebut dengan perang. Awalnya mereka tinggal di Mesir, kemudian diusir dan diselamatkan oleh Nabi Musa alaihissalam, lalu pindah ke Palestina. Bersama Nabi Yusha bin Nun, mereka merebut kota Baitul Maqdis melalui berperangan. Setelah Nabi Yusha wafat, Allah mengirimkan Nabi penggantinya, dan setelah itu terus digantikan dengan Nabi yang baru.
Ini menunjukkan bahwa kaum Bani Israel selalu dipimpin oleh nabi-nabi utusan Allah secara berurutan. Akhirnya Bani Israel merasa bosan karena kepimpinan mereka selalu berasal dari kaum nabi dan mereka menginginkan untuk dipimpin oleh seorang raja. Sebelum pemerintahan berubah menjadi kerajaan, nabi terakhir yang diutus kepada mereka adalah Nabi Samuel. Seiring berjalannya waktu, Bani Israel berkembang biak secara luar biasa di Baitul Maqdis, menjadi kabilah yang sangat besar pada zamannya. Dekat dengan Baitul Maqdis terdapat suatu kaum bernama Jalut yang terkenal dengan postur badan besar tinggi dan pasukan yang sangat kuat. Suatu hari terjadi penyerangan dari kaum Jalut kepada Bani Israel. Setelah peperangan berakhir, kaum Jalut berhasil merampas tabut dari Bani Israel. Tabut ini berisi pusaka-pusaka meninggalan Nabi Musa alaihissalam, termasuk Taurat, kitab Taurat, tongkat Nabi Musa, dan jubah Nabi Musa serta Nabi Harun. Tabut ini ditempatkan dalam sebuah kotak besar yang disebut tabut. Tabut ini sangat berharga bagi kaum Bani Israel, namun mereka tidak berhasil mempertahankannya saat penyerangan oleh kabilah Jalut yang anggotanya besar-besar dan pasukannya banyak. Akibatnya, Bani Israel mengadukan masalah ini kepada Nabi Samuel, meminta agar mereka diberikan seorang raja yang bisa memimpin mereka dalam perang melawan kaum Jalut. Atas perintah Allah, nama Samuel menunjuk salah satu dari kaum Bani Israel sebagai raja. Raja yang dipilih ini bernama Talut. Talut adalah raja pertama bagi kaum Bani Israel, tetapi keputusan Nabi Samuel untuk menunjuknya banyak ditentang karena Talut berasal dari kalangan bawah alias miskin dan hanya bekerja sebagai penggembala keledai. Banyak dari kaum Bani Israel menolaknya karena mereka menginginkan seorang raja yang berwibawa, kaya, dan berasal dari kasta tinggi di antara mereka. Pada suatu hari Allah mengutus malaikat untuk meningkatkan derajat Talut di hadapan kaum Bani Israel. Malaikat itu mengambil tabut dari Jalut dan menyerahkannya kepada Talut tanpa syarat apapun. Kejadian ini membuat sebagian besar dari Bani Israel mulai mengikuti Talut, meskipun masih ada yang tetap keras kepala dan menolaknya. Ketika Talut mengumpulkan pasukannya untuk berperang melawan kaum Jalut, sebagian besar dari mereka mundur karena ketakutan melihat ukuran tubuh besar dan jumlah pasukan Jalut yang sangat banyak. Namun, Talut bersama sedikit pasukannya tetap berani menghadapi Jalut di medan perang. Talut menawarkan hadiah bagi siapa saja yang bisa membunuh pemimpin Jalut. Hadiahnya adalah menikahkan orang itu dengan putrinya dan mengangkatnya sebagai pengganti Talut sebagai raja. Di kemudian hari, sayembara untuk membunuh pemimpin Jalut membuat banyak anggota Bani Israel yang pulang, karena mereka menganggap mustahil dan sama saja dengan tindakan bunuh diri. Namun dari sisa pasukan Talut yang sedikit, seorang anak muda maju ke depan dan melemparkan tombaknya yang mengenai Raja Jalut, sehingga Raja Jalut tewas seketika itu. Anak muda ini bernama Daud, yang kemudian dikenal sebagai nabi sekaligus raja dari kaum Bani Israel. Ketika pemimpin mereka tewas dalam pertempuran, peperangan pun berakhir dan dimenangkan oleh pihak yang masih memiliki raja hidup. Daud kemudian dinikahkan dengan putri Talut, dan setelah kematian Talut, Daud menjadi raja dan nabi bagi Bani Israel. Dalam masa itu, kaum Bani Israel dipimpin oleh Nabi Daud alaihissalam. Di puncak kejayaan Bani Israel, mereka dipimpin oleh seorang nabi dan raja. Setelah wafatnya Nabi Daud alaihissalam, raja ini membawa Bani Israel mencapai kesuksesan besar dalam sejarah mereka. Tidak ada seorang pun dari raja sebelum
atau sesudah yang memiliki kekuasaan sebesar dan seluas dia. Bahkan raja ini tidak hanya menjadi penguasa dari golongan manusia, tetapi juga dari golongan jin, hewan, dan tumbuhan di seluruh bumi ini. Semua makhluk hidup pada masa itu patuh dan tunduk pada raja yang soleh ini, karena Allah memberikannya kekuasaan yang luas. Disebutkan bahwa hanya ada 4 raja yang memiliki kekuasaan yang luas di bumi ini. 2 dari golongan kafir, Bukhtannasar dan Fir'aun Namrud, dan 2 dari golongan beriman, Dzulkarnain dan Sulaiman. Nabi Sulaiman adalah raja setelah Nabi Daud, yang adalah Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Nabi ini memiliki kemampuan untuk berbicara dengan hewan, tumbuhan, dan bahkan dengan jin. Sungguh dia adalah raja yang memerintah dalam alam nyata dan alam gaib ini. Sahabat Superpedia, melihat banyak bangunan istana yang dibangun atas bantuan jin, atas perintah Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman adalah putra dari Nabi Daud yang meneruskan kepimpinan Bani Israel setelah ayahnya. Suatu hari ketika Nabi Sulaiman alaihissalam meninggal dunia di singgasananya, kaum jin masih bekerja membangun sesuatu atas perintahnya. Beberapa hari kemudian tongkat Nabi Sulaiman dimakan rayap sehingga ia jatuh tersungkur di kursi singgasananya. Disaksikan oleh kaum jin, mereka tidak menyadari bahwa Nabi tersebut telah wafat beberapa hari sebelumnya. Akhirnya kaum jin berhenti bekerja dan mulai meninggalkan istana Nabi Sulaiman. Dari sini kita bisa memahami bahwa kaum jin tidak memiliki pengetahuan tentang yang gaib. Ini menimbulkan pertanyaan, mengapa banyak orang menyembah berhala dan mendatangi dukun untuk meminta kekuasaan? Padahal jin dan dukun hanya tahu hal-hal duniawi dan tidak memiliki pengetahuan tentang gaib. Jadi apa yang diucapkan oleh jin dan dukun adalah dusta. Karena 99 dari 100 perkataan mereka adalah dusta. Pengetahuan tentang yang gaib seperti kiamat, takdir seseorang, dan sebagainya hanya Allah yang mengetahuinya. Sahabat Superpedia yang dirahmati Allah, di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam dibangun sebuah bangunan bernama Haikal Sulaiman. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah orang pertama yang membangun Masjidil Aqsa. Selama hidupnya Nabi Sulaiman alaihissalam meminta 3 hal kepada Allah. Pertama, ia meminta suatu hukum yang sesuai dengan hukum Allah. Kedua, agar diberikan kekuasaan yang belum pernah diberikan kepada siapapun sebelumnya atau sesudahnya. Ketiga, bahwa siapapun yang menyelesaikan sholat di Masjidil Aqsa, dosanya akan diampuni sepenuhnya seperti anak yang baru lahir. Sahabat Superpedia, saat ini orang-orang Yahudi sedang aktif menggali dan mencari lokasi tempat Haikal Sulaiman yang lama. Mereka berencana untuk membangun kembali Haikal Sulaiman yang sudah lama terpendam. Menurut sejarah, Haikal Sulaiman berada di atas Masjidil Aqsa, dan sampai hari ini mereka terus menggali untuk menemukan situs ini. Usaha mereka sangat intens karena mereka yakin bahwa di lokasi Masjidil Aqsa ini Haikal Sulaiman hampir rubuh dan terbenam. Hal ini mengundang kemarahan umat Islam di seluruh dunia terhadap tindakan orang-orang Yahudi ini. Tujuan mereka yang ambisius ini adalah untuk membangun kembali Haikal Sulaiman. Diyakini bahwa ketika Haikal Sulaiman sudah dibangun, sang juru penyelamat orang Yahudi akan turun di tempat tersebut. Sang juru selamat yang mereka tunggu-tunggu tak lain adalah Dajjal, sang pembawa fitnah terbesar akhir zaman. Dari kisah ini dapat disimpulkan bahwa orang-orang Israel selama ini mempersiapkan segalanya untuk kedatangan Dajjal, juru selamat palsu yang akan memimpin mereka di akhir zaman. Awalnya Dajjal akan mengaku sebagai utusan Allah, namun kemudian ia akan mengaku sebagai Allah.
Kemudian ini bisa terjadi karena mereka mengikuti apa yang terkandung dalam isi Taurat. Dikisahkan bahwa sang juru selamat akan muncul setelah Haikal Sulaiman dibangun kembali, dan bangsa Yahudi akan memimpin dunia saat Dajjal hadir di tengah-tengah mereka. Namun dahulu ketika Nabi Sulaiman wafat, negeri Palestina yang dihuni Bani Israel diserang oleh pasukan dari Raja Bukhtannasar. Pasukan ini menghancurkan kota Palestina hingga hancur, bahkan merubuhkan Haikal Sulaiman dan menghapus kitab suci Taurat, menyebabkan kepanikan di kalangan Bani Israel karena tidak ada yang benar-benar menghafalnya. Akibatnya mereka berkumpul untuk menyusun kembali Taurat. Namun kesesatan Bani Israel dimulai karena Taurat yang sekarang adalah campuran dari firman Allah dan perkataan manusia, yang menghasilkan fitnah di dalam isi Taurat yang tidak lagi sama seperti Taurat pada masa lalu. Sahabat Superpedia, dari sini kita paham mengapa tindakan Bani Israel dianggap aneh, karena isi Taurat yang mereka ikuti telah dimodifikasi, bukan asli dari Allah. Orang-orang Yahudi ini terus menindas kaum muslimin di Palestina karena mengikuti modifikasi Taurat mereka. Jadi itu cerita tentang sejarah bangsa Yahudi. Semoga cerita kali ini bermanfaat, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara khilaf atau kesalahan datangnya dari saya pribadi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.